Ya, baik ketika disebutkan itu karena memang betul-betul tidak tahu, ataupun karena memang dia sudah tahu tapi nggak mau nyebutin, ada alasan lain. Nah, ini alasan-alasan ini sebetulnya dibahas juga dalam ilmu bahasa Arab, khususnya dalam ilmu balaghah. Kenapa pelaku itu nggak disebutin? Ada itu pembahasannya. Ya. Alasannya ada banyak. Ya, jadi dari fi'il madhi dan mudhari ini terbagi kepada ma'lum dan majhul, ya kan? Berarti udah berapa tuh? Udah berapa fi'il? Fi'il madhi. Nah, fi'il madhi dan mudhari'nya terbagi kepada ma'lum dan majhul. Berarti jumlahnya ada berapa? 4. Ya, berarti satu apa? Fi'il madhi ma'lum, fi'il madhi majhul, fi'il mudhari' ma'lum, fi'il mudhari' majhul. 4. Ya. Juga ada kata kerja berbentuk perintah disebut fi'il amr, berbentuk perintah. Nah, sebetulnya dari segi waktu perintah itu kan menunjukkan akan, makna akan. Sebetulnya yang namanya perintah, yang namanya perintah duduklah berarti kan akan. Sekarang belum, makanya dia duduk. Ya, kalau dia sekarang sedang duduk, disuruh duduk, itu kan nggak berguna nyuruh. Nyuruh itu kan kepada yang belum melakukan. Makanya fi'il amr ini dari segi unsur waktu dia bermakna akan. Ya, lalu fi'il yang berikutnya yang berbentuk larangan disebut fi'il nahi. Nahi juga sebetulnya secara makna adalah akan. Karena fi'il nahi itu asalnya fi'il mudhari'. Hanya ditambah la saja. La yang bermakna jangan. La nahiyah. Ya. Ya, berarti di sini ada 6 fi'il itu. Berarti satu apa? Fi'il madhi ma'lum, fi'il madhi majhul, fi'il mudhari' ma'lum, fi'il mudhari' majhul, fi'il amr, fi'il nahi. Ya. Jadi ada 6. Dalam ilmu tasrif ini dibahas 6 bentuk. Ya, walaupun nanti dalam ilmu nahwu hanya 3 saja udah disebutkan, yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari' dan fi'il amr. Fi'il nahi enggak disebut di dalam pembahasan ilmu nahwu. Kenapa? Karena fi'il nahi itu ya fi'il mudhari'. Dia hanya ditambah la saja, asalnya fi'il mudhari'. Kenapa? Karena dalam ilmu nahwu kaitannya nanti dengan i'rabnya, dengan meng'irabkannya. Meng'irabkannya ada fi'il nahi ya disebut fi'il mudhari', tidak disebut fi'il nahi. Karena itu ada 2, adalah ya kan? Adalah misalnya la tadrib, jangan kamu memukul. La yang nahiyah berfungsi larangan. Tadribnya di'irabkannya sebagai apa? Fi'il mudhari'. Tidak disebut fi'il nahi. Karena nahinya ada di huruf lamnya. Nah, itu dalam ilmu nahwu kaitannya dengan meng'irabkan. Sehingga enggak ada dalam mau dibahas fi'il nahi kan. Nah, kalau dalam ilmu tasrif disebutkan, kenapa? Karena yang mau dibahas adalah bentuknya. Ya kan? Bentuk pecahannya dari fi'il mudhari' ya lalu dibuatkan ke berbentuk larangan. Bagaimana caranya? Dengan menambahkan la, terus huruf terakhirnya jadi sukun, la tadrib gitu. Ya kan? Jadi yang dibahas itu pola pecahannya dalam ilmu tasrif sehingga disebutkan yang 6 ini. Lalu isim, ya, sedangkan isim dibagi kepada masdar sebagai sumber kata mustaq. Nah, sebenarnya masdar itu khususnya untuk 3 huruf ini kan dia tergolong jamid sebetulnya, karena dia sebagai sumber lahirnya kata lain. Tapi dalam tasrif selalu disebutkan masdarnya supaya tahu masdarnya itu yang apa. Masdarnya itu apa? Ya. Yang disifati sebagai pelaku disebut isim fa'il. Ya, jadi kalau misalnya masdar ya memukul saja, tidak ada unsur kata kerjanya.
Kalau isim fa'il ini pelakunya yang memukul. Ya, yang disifati sebagai objek disebut isim maf'ul. Waktu suatu pekerjaan ya disebut isim zaman. Tempat suatu pekerjaan disebut isim makan, dan alat suatu pekerjaan disebut isim alat. Itu bisa lihat di tabelnya ya di halaman 20-nya. Yang 12 itu. Nah, di sini ada simbol makna ya yang harus kita ketahui. Ya, fi'il madhi maklum maknanya itu apa? Telah ya, telah fi'il madhi maklum karena madhi berarti bermakna telah, lampau. Ya, maklum berarti biasanya dengan menggunakan tidak semuanya. Ini hanya sebagai simbol saja. Misalnya telah memukul, ya kan? Telah memukul, telah ya. Telah mencuci, telah mengambil. Ya, maksudnya adalah pelakunya disebutkan tadi. Dia yang mengambil siapa? Muhammad telah mengambil. Jadi ada pelakunya ada disebutkan. Ya. Nah, kalau yang madhi majhul, fi'il madhi majhul telah ya, telah dipukul, ya, telah diambil. Maksudnya dari telah ini pelakunya tidak disebutkan. Kalau misalnya pakai telah tapi pelakunya disebutkan, ya itu bukan majhul. Telah diambil oleh Muhammad, itu maklum, bukan majhul. Jadi patokannya ini sebagai untuk mempermudah saja, karena biasanya ya yang jelas bahwa fi'il madhi majhul itu pelakunya tidak disebutkan. Kalau pelakunya disebutkan ya jadi maklum. Muhammad telah memukul. Muhammad telah memukul, berarti kan itu maklum. Telah memukul Ali, misalnya. Ali telah dipukul. Titik, udah, jangan disebutkan pelakunya. Kalau disebutkan maklum, jadi maklum juga. Muhammad telah memukul Ali, maklum kan. Ali telah dipukul, itu majhul. Karena yang memukulnya yaitu Muhammadnya tidak disebutkan, itu majhul. Tapi kalau disebutkan ya jadi maklum juga ya. Ali telah dipukul oleh Muhammad. Itu maklum atau majhul? Maklum. Kenapa? Karena pelakunya disebutkan. Jadi patokannya bukan mu atau tinya sebetulnya. Ini hanya untuk mempermudah saja. Lalu juga tidak semuanya kata kerja bisa pakai me kan? Dalam bahasa Indonesia. Ya kan? Misalnya apa? Berdiri kan tidak pakai me. Datang, ya kan, telah datang, tidak pakai me. Jadi tidak, ini hanya untuk keumuman saja, tidak semuanya. Gitu ya. Fa'ala, nah nanti pola-polanya kita akan terus kita ingat, harus kita ketahui. Ya, untuk fi'il madhi maklum itu wazannya, polanya fa'ala. Fa'ala, dia huruf asli semua, fa'ala. Ya, menggunakan fathah. Nah, sebetulnya nanti ada 3 perubahan ya. Bisa fa'ala pakai ain, pakai fathah ainnya. Bisa fa'ila pakai kasroh. Bisa fa'ula pakai dhamma. Jadi ada 3 bentuk perbedaan nanti untuk fi'il madhi maklum. Ya, yang berubah itu tengahnya di huruf ainnya. Ya, sebagaimana nanti kita akan pelajari perubahan-perubahan itu terletak di ain fi'ilnya. Perbedaan harokat. Ya, bisa fa'ala, bisa fa'ila, bisa fa'ula. Jadi dalam bahasa Arab yang termasuk kepada fi'il madhi maklum, huruf dasarnya 3, ini tidak akan keluar dari 3 pola itu. Bisa fa'ala, bisa fa'ila, bisa fa'ula. Tidak akan keluar dari situ. Ya. Nggak ada yang selain itu, tidak ada.
Fi'il madhi majhul. Nah, fi'il madhi majhul tinggal dirubah harokatnya. Jadi beda harokat, beda arti. Dari fa'ala menjadi fu'ila. Artinya beda. Kalau fa'ala, misalnya di dalam fa'ala kan ada pelaku dia, seorang laki-laki, huwa. Dia seorang laki-laki telah melakukan. Kalau dibuat jadi fu'ila, dia ya satu mudzakkar telah dilakukan. Satu mudzakkar. Karena kan manusia tidak bisa secara mana dilakukan, maksudnya gimana ya? Tidak masuk akal. Kalau misalnya doroba memukul, dia seorang laki telah memukul. Kalau duriba, dia seorang laki-laki telah dipukul. Jadi domir yang ada di dalam fiilnya itu kalau dibuat majhul, posisinya jadi berubah sebagai apa? Sebagai objeknya. Kalau doroba, dia seorang laki-laki itu yang memukul pelakunya kan? Kalau duriba, dia seorang laki-laki, huwa yang ada di dalamnya itu adalah objeknya. Dia seorang laki telah dipukul. Nah, semua bentuk fi'il madhi majhul yang hurufnya 3 huruf, huruf aslinya 3 huruf, semuanya polanya sama, fu'ila semua, nggak ada yang lain. Mau yang fi'il asal fi'il madhi maklumnya fa'ala atau fa'ila atau fa'ula, ketika dimajhulkan, ketika dibuat majhul sama menjadi fu'ila semuanya. Ya, coba buatkan ke majhul, coba doroba, duriba, kataba, kutiba alaikumusiyam, itu dimajhulkan dari kataba. Ya, gofaro, gufiro lahu ma taqaddama min dzambi. Gufiro diampuni, ya kan? Gosala, gusila. Ya, tetapi secara makna yang tentu kalau kita membuat yang majhul itu dari kata kerja yang memang membutuhkan objek. Ya, kata kerja yang membutuhkan objek. Kalau kata kerja yang tidak memerlukan objek, itu secara mana sebetulnya nggak bisa. Kayak jalasa kan duduk, tidak butuh objek. Secara mana julisa belum benar. Ya, kalau kita mau buat diduduki itu kurang, bukan, sehingga dia harus ditambah huruf lain. Julisa alaihi boleh ditambah ala, karena dia asalnya tidak butuh objek. Ya, jadi diduduki ya, menduduki kan beda, duduk dengan menduduki kan beda. Sehingga sebetulnya secara makna kita bisa membuat yang majhul itu kepada kata kerja yang butuh objek. Ya. Kemudian ya berikutnya itu fi'il madhi majhul ya, fu'ila. Fi'il mudhari sekarang. Nah, fi'il mudhari ini yang bentuk dasar yang huruf dasar tadi yang 3 fa'ala. Itu awalnya ditambah. Pasti ada tambahan huruf. Tambahannya hurufnya itu tidak akan keluar dari 4 huruf. Ya, yang disingkat dengan apa? Anita gitu ya. Kalau pakai nama perempuan boleh Anita. Ya, atau bisa juga Nati ya, atau Ana itu ya. Yang jelas 4 huruf itu adalah apa? Alif, nun, ya, ta, hamzah dan nun. Kalau Anita berarti ya. 4 huruf. Fi'il mudhari, semua fi'il mudhari awalnya pasti dari 4 huruf ini. Sehingga 4 huruf ini disebut huruf mudhari. Kita sudah bahas sebelumnya di pembahasan domir. Ini bukan domir. Makanya kayak
af'alu ya adribu. Itu domirnya bukan a-nya, a-nya bukan domir. Domirnya mustatir. Sembunyi yaitu ana kan gitu. Sedangkan a-nya itu huruf mudhari, bukan domir. Setiap fi'il mudhari didahului oleh 4 huruf ini. Ini hanya karena nanti akan ada perubahan-perubahan ya. Ini yang bentuk usul dulu kan, dasar dulu ini pakai ya, yang ilu. Ya ilu ya, di sini disebutkannya ya ilu. Berarti didahului oleh huruf apa? Huruf ya. Nah, nanti di dalam tasrif far'inya akan dibahas tasrif cabangnya huruf-huruf lainnya ya, didahului oleh ya, oleh ta, oleh a, oleh na. Nanti di tasrif far'i dan tasrif usul pakai ya dulu. Ya. Dan juga di ain fi'ilnya akan berbeda-beda. Ya, bisa pakai kasroh, yang ilu. Bisa pakai fathah, ya fa'alu. Bisa pakai dhamma, ya fa'ulu. Ya. Itu jadi berbeda-beda nanti di harokat ainnya. Misalnya yang pakai kasroh apa? Ya teribu, ya jelisu, ya biru, terus yang apa? Yang zilu, yang kudu itu pakai dhamma. Yang pakai fathah misalnya apa? Yaktahu, yadhabu, yamdahu, yahmadu, yakra'u, ya kan? Jadi fiil itu punya kekhususan tersendiri. Dia pakainya apa gitu, nggak boleh sembarang, nggak boleh dibaca sembarang, sesuka kita nggak bisa. Ya teribu bukan kasroh, nggak boleh pakai fathah, jadi ya drobu nggak boleh. Nah, sehingga dengan kita mengetahui fiil kata kerja ini dia harus dibacanya kasroh atau fathah di ainnya itu, ain fiilnya itu. Kita akan tahu ketika tidak ada harokatnya kita bisa membaca. Karena kita tahu fiil ini termasuk bab yang mana. Nanti bab-bab itu akan dibedakan dari perubahan harokat itu. Dari perubahan harokat. Ya, yang pakai dhamma misalnya apa? Yakulu makan, yakulu. Tidak boleh yakilu, yakalu. Dia pakainya dhamma, yakulu. Yansuru menolong, ya'muru memerintah, yarzuqu berrizki. Ya, yadhulu masuk, yadhuluna gitu. Kita ketika kita baca Quran yadhulu, yadhuluna, tidak yadhiluna, tidak yadhuluna, tapi yadhulu. Kenapa pakai dhamma? Nah, itu fi'il mudhari ma'ruf. Kalau fi'il mudhari majhul, nah ketika dimajhulkan harokatnya tinggal dirubah menjadi yuf'al. Huruf pertamanya didomahkan, huruf sebelum akhirnya difathahkan. Cara merubahnya itu. Kalau fi'il madhi majhul tadi yang huruf pertama didomahkan, huruf kedua dikasrohkan. Kalau fi'il mudhari majhul, huruf pertama didomahkan, huruf sebelum akhir difathahkan, yuf'alu. Dan semuanya sama tadi, yang asal yang maklumnya baik mau kasroh, fathah atau dhamma, ketika dimajhulkan sama semua. Jadi yang majhul mah nggak ada yang beda, sama. Yuf'alu saja. Berarti coba ya teribu jadi apa? Yudrobu. Ya jelisu. Sebetulnya ya jelisu kan tidak butuh objek ya, nggak bisa secara mana. Ya'khudhu yu'khudhu. Ya, ya'muru yu'maru. Yaktubu yuktabu. Yaqra'u yuqra'u. Ya, jadi begitu. Nah, ini fi'il yang fi'il mudhari majhul. Nah, maka artinya pun kalau fi'il mudhari ma'lum sedang atau akan dia sedang laki-laki sedang atau akan melakukan. Fi'il mudhari majhul sedang atau akan
Di maksudnya sama kayak tadi, pelakunya tidak disebutkan. Ya. Fi'il amr perintah. Ya. Nah, di sini wazannya if'il. Ya, if'il. Lakukanlah oleh kamu seorang laki-laki. Tapi tidak semuanya if'il ya, ada yang pakai fathah, ada yang pakai dhamma. Jadi ada yang if'il, ada yang if'al, ada yang maf'ul. Jadi ada 3 bentuk. Ya, jadi ini nanti baru bentuk yang pertama dulu menggunakan kasroh. Sehingga nanti yang kita apakan ini menggunakan kasroh dulu. Ya, nanti ada kata lain yang menggunakan fathah atau dhamma. Sebetulnya yang fi'il amr dan fi'il nahi ini mengikuti kepada fi'il mudhari tadi. Ya, kalau fi'il mudhari'nya pakai kasroh, ya fi'ilu, maka fi'il amr dan fi'il nahinya juga pakai kasroh. If'il, la, taf'il. La jangan, la di sini artinya jangan, taf'il kamu mengerjakan. Ya, dan di dalamnya ada dhamir anta. Ya, karena yang fi'il amr, fi'il nahi ini dhamir yang ada di dalamnya itu hanya dhamir apa? Mukhatab. Ini sudah kita pelajari di pembahasan dhamir. Anta, antum, antum, anti, antum, antum, tidak ada ghaib dan mutaharrik. Ya, di dalamnya. Jadi sebetulnya mengikuti kepada fi'il mudhari'nya. Ya, jadi kalau yadribu berarti fi'il amr, fi'il nahi. Idrib, la, tadrib, kasroh. Kasroh juga ikut. Ya, kalau fathah yadhabu, pergi. Yadhabu berarti fi'il amrnya idhab. Idhab. Ya, walaupun fathah tapi kalau awalnya tetap kasroh ya. Idhab. Fi'il nahinya la, tadrib. Kalau yang doma ya yadhulu udhul. Doma ya, awal dan tengahnya doma, udhul. Tidak idhul tapi udhul. Idhul enggak bisa, udhul. Kan di Quran udhulu kan, udhulu misalnya kan. Ya. Fi'il nahinya la tadkhul gitu. Ya, nanti ada perubahan. Nah, perubahan ini nanti akan dikelompokkan kepada bab. Sehingga di dalam tasrif yang huruf dasarnya 3 disebut sulasi tadi ya, disebut sulasi dan tidak ada tambahan huruf. Sulasi mujarrad. Itu ada 6 bab. 6 bab itu kan dibedakan dari segi perbedaan harokat ini. Ya, sampai situ pembahasan teori kunci ya, fi'il. Kemudian bisa dipahami ya. Kita lanjut ke rubus logos. Ya, Susani sudah ya. Sekarang ada Susalis pelajaran ketiga halaman 14. Coba dibaca belum? Baitun. Al-bait. Kitabun. Al-kitab. Qalamun. Al-qalamu. Jamalun. Al-jamalu. Ya, jadi sebetulnya ini mempelajari tentang alif lam. Jadi kalau sebelumnya itu pakai tanwin, sekarang dirubah pakai alif lam. Di mana ini sebagai ciri dari isim. Ya, sebagai sudah kita pelajari ini dalam prakteknya. Jadi isim itu terkadang pakai tanwin, terkadang pakai alif lam.
dua-duanya. Nggak boleh al-baitun, nggak boleh. Harus salah satu milih. Tidak boleh dua-duanya. Qalamun, al-qalamu. Begitu. Jadi ketika kita membaca isim, pilihannya dua. Tidak boleh dibaca double. Alif lam juga tanwin juga nggak boleh. Dipilih. Tapi nanti tidak semuanya ada alif lam atau tanwin isim itu. Ada yang isim dia tidak menerima alif lam dan tanwin, ada. Itu dipelajari nanti. Secara asal secara asal isim itu tanwin atau alif lam gitu. Ya masih ingat artinya baitun apa? Rumah, qalamun, pen, kitabun, jamalun, unta, jamal. Kalau panjang jamalun artinya apa? Keindahan. Itu beda Pak ya. Kalau pakai alif jamalun artinya keindahan. Kalau pendek unta, jamalun. Nah sekarang kita tambahkan pelajaran ketiga ini dengan tambahan keterangan. Misalnya al-qalamu. Nah, kita tambahkan keterangan al-qalamu maksurun. Maksurun artinya pecah, ya atau patah, pecah atau patah. Ya, ini dalam ilmu nahwu nanti disebut mubtada khobar ya. Al-qalamu itu mubtada. Ya, jadi dia isim yang di awal kalimat yang dibicarakannya, yang diterangkannya, yang dibicarakannya al-qalamu mubtada. Lalu dikasih keterangan maksurun, pecah. Nah, keterangan disebut khobar dalam ilmu nahwu. Nah, yang di awal itu al-qalamu yang mubtadanya ya itu biasanya menggunakan alif lam. Pakai alif lam. Al-qalamu. Nah, sedangkan khobarnya pakai tanwin. Yang memberi keterangan itu pakai tanwin. Al-babu maksur. Pintu ya apa? Bukan al-babu, al-qalamu maksur. Korban itu pecah. Coba bareng-bareng. Al-qalamu maksur. Al-qalamu maksur. Al-babu maftuhun. Al-babu maftuhun. Ya apa artinya al-babu maftuhun? Pintu itu terbuka. Nah, al-babunya pakai alif lam, maftuhunnya pakai tanwin. Jadi yang diterangkannya pakai alif lam, yang menerangkannya pakai tanwin. Itu biasanya begitu secara asal. Ya, berikutnya baca al-waladu. Al-waladu jahilun. Al-waladu apa artinya? Al-waladu anak laki-laki, walad. Wa walidi wa ma walad. Wa walidi wa ma walad. Jalisun dari kata jalasa. Jalisun yang duduk. Anak itu yang duduk. Al-waladu jalisun. Nah, nanti dalam tasdid kita akan pelajari ini. Jalisun kan dari jalasa. Dari jalasa jadi jalisun. Nah, bentuknya apa? Isim fa'il. Nanti di dalam tasdid kita akan hafalkan wajan-wajannya, pola-polanya. Sehingga ketika ketemu kata jalisun, oh ini isim fa'il dari jalasa, gitu. Itu pentingnya ilmu tasdid. Kalau nggak paham ilmu tasdid, ya susah. Ya, tidak akan tahu asal usul kata. Jalis itu dari jalasa. Al-wal mudarisu dan wal di sini dan al-mudarisu guru. Waqifun berdiri. Ya. Nah, kemudian baca dulu Al-Kitab. Al-Kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Ya, Al-Kitabu apa? Buku. Ya, jadidun baru. Jadidun baru. Wal qalamu dan pulpen qadimun lama. Lawan dari jadidun. Jadi jadidun dan qadimun itu berlawanan.
Jadidun baru, qadimun lama. Lamanya bukan lama waktu, tapi barangnya udah lama gitu. Ya. Terus al-kursiyu, baca al-kursiyu. Kedua ya, al-himaru ya. Al-himaru saghirun wal hiratu kabirun. Al-himaru apa? Keledai, saghirun kecil. Wal hisanu kuda, kabirun besar. Ini saghirun, kabirun berlawanan. Saghirun lawannya kabirun. Ya. Al-himaru keledai, saghirun kecil, wal hisanu dan kuda, kabirun besar. Nah, kalau kita lihat harokat akhirnya itu kan semuanya pakai dhammah ya. Jangan dirubah. Ya, al-qalamu maksurun jangan dirubah. Al-qalama maksurun salah. Jadi ini huruf terakhirnya dhammah. Nah, nanti akan dipelajari dalam ilmu nahwu. Ya, perbedaan ya, harokat akhir. Terus nomor 3, al-kursiyun maksurun. artinya Kursiyu patah. itu patah atau pecah. 4, Al-mindiyu wasih. artinya Sapu tangan kotor. kotor, wasihun kotor. Kotor lawannya apa? Bersih. Nadhifun bersih. Nanti ada di bawah nadhifun. Mindil sapu tangan ya. Terus nomor 5, Al-ma'u baridun. artinya Air itu air dingin. itu dingin, barid. Nomor 6, Al-qamaru jamilun. artinya Bulan itu indah. bulan itu indah. Jamil, jamil ini bisa untuk benda, untuk manusia. Jamil, jamilah. Nomor 7, Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. artinya Rumah itu dekat dan masjid itu jauh. ya, qaribun dekat, ba'idun jauh. Kemudian nomor 8, Al-hajaru thaqilun wal waraqu khafifun. artinya Batu itu berat dan kertas daun itu. Warok di sini apa? Daun ya. Daun itu ringan. Kemudian nomor 9, al-labanu harun. artinya Susu itu panas. ya, berarti harun lawannya apa tadi? Baridun. Baridun lawannya harun. Nomor 10, Al-qamisu nawi. artinya Ini itu bersih. kemeja atau gamis ya, sama bersih. Nah, berarti nanti pun lawannya apa? Bersih pun kotor. Ya. Baik, sampai situ ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita coba, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini, menambah ya kemampuan kita di dalam bahasa Arab, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua, istiqomah untuk terus mempelajari. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada ini.
sempat baca kitabnya, silakan ya. Secara